Alah. Adat Salingkan Nagari di Minangkabau. Minangkabau yang terkenal dengan nama Ranah Minang atau Ranah Bundu. Sebagian besar wilayahnya berada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 18 kabupaten kota dari 19 kabupaten kota dalam provinsi ko. Penduduknya disebut juga sebagian etnis Minang yang beradat Minangkabau. Karena memang adat Minangkabau dengan Minangkabau itu sendiri adalah menyatu adonyo. Adat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan ditarik dari garis ibu, dalam kurang perempuan tutup kurang. Kekerabatan matrilineal itu yang telah dikenal berabad yang lalu. Konon saja adonyo nenek moyang orang Minang sampai kini masih eksis dianut oleh masyarakatnya. Sepintas dilihat dari luar, adat Minangkabau itu merupakan satu kesatuan atau kesamaan, akan tetapi dalam implementasinya mempunyai beragam perbedaan dengan tetap mempunyai filosofi yang sangat disebut juga dengan sabatang panjang, hanya nuansa yang berbeda yang terkenal dengan lain padang, lain bilalang, lain lubuk, lain ikannya. Populer dengan adat Salingkan Nagari atau Nagari merupakan satuan masyarakat hukum adat. Beberapa zaman telah dilalui, bantuan pemerintahan telah banyak bertukar, mulai dari pemerintahan adat sendiri termasuk penjajah Belanda dan Jepang, dan dalam pemerintahan Republik Indonesia sendiri yang telah merdeka. Namun adat Minangkabau masih melekat pada masyarakatnya. Walaupun ada tantangan dan hambatan, akan tetapi selalu ada saja peluang untuk adat itu kembali diresapi dan dikembangkan oleh etnisnya. Ambil contoh misalnya dengan populernya buku robohnya surau kami, dalam kurang runtuhnya surau kami, tutup kurang, yang ditinggalkan pemerintah, yang ditinggalkannya, maksudnya suraunya lah runtuh waktu ditinggalkannya. Pemerintah Nagari pada zamannya Orde Baru ternyata beberapa dekade setelahnya bangkit kembali dengan munculnya dalam nuansa, dalam suasana reformasi nurani masyarakat mengilhami untuk kembali ke bentuk pemerintah Nagari, kembali ke surau, dalam kurang surau sama dengan langgar atau musala dan mensaji, dan kembali ke rumah, melakukan pendidikan anak-anak matrilineal melalui bundo kanduang atau ibu rumah tangga atau keluarga suku atau kaum. Pemerintah Nagari, surau dan rumah tangga atau kelompok suku atau kaum adalah merupakan salah satu faktor kunci dalam menumbuh kembangkan adat Minangkabau yang kita kenal dengan adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah, dalam kurang ABS SBK titik kurang. Dan Kitabullah dalam hal itu adalah Al-Quran. Melalui pemerintahan Nagari dilaksanakan segala aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedangkan masyarakat itu adalah masyarakat Minangkabau. Surau adalah tempat mempelajari isi kandungan Al-Quran dan hadis, dalam kurang sunnah Rasul, untuk menuntun umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia dengan beriman dan berakhlak mulia. Rumah tangga ibu-ibu matrilineal ataupun kelompok suku atau kaum dalam Nagari adalah merupakan wadah bagi anak-anak etnis Minang mendapatkan pendidikan adat atau untuk berbudi luhur, atau dalam kurang cermin dari masyarakat beradat titik kurang. Hal yang sama dulu juga didapatkan di surau,
Sekarang surau tersebut sudah sangat langka. Makna lebih jauh dari pengertian kembali ke surau. Bagi orang Minang adalah kembali mempelajari mendalami si kandungan Al-Quran dan adat Minangkabau untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekarang kita telah dapat mempelajari pada buku-buku di internet dan media elektronik lainnya. Ulang kurung alam takambang jadi guru. Walaupun pengenalan adat masih pada budaya tutur karena berbatas buku-buku dan literatur lain yang literatur yang ada, inko berarti bahwa dalam menjalani hidup iko ada panduannya, dalam kurang pegangannya, dan bagi etnis Minang adalah ABS SBK. Adik bahasa Indonesia Sarak bersandi kitab ulah. Mengetahui adat Salingka Nagari yang merupakan bagian-bagian dari keseluruh sistem dan struktur adat Minangkabau, ada baiknya ditelusuri atau diselami ke belakang sepanjang yang dapat diakui informasi dan faktanya. Mengingat sudah lamanya adat itu ada nan penularannya sebahagian besar dengan budaya tutur atau lisan. Terbatasnya atau literatur yang ada mereka, maka dengan terbatas literatur yang ada, maka periode pelaksanaan dapat dibagi 3 bagian, yaitu periode awal adanya masyarakat Minang disebut ada adat yang bernama si Mumbang Jatuh, si Lamo-Lamo, dan si Gamak-Gamak. Si Mumbang Jatuh maksudnya supaya segera diberi keputusan. Si Lamo-Lamo maksudnya supaya diselidiki dan disiasat baik-baik. Dan si Gamak-Gamak maksudnya seseorang yang khilaf melakukan suatu kesalahan dihukum dengan bersyarat. Informasi mengenai periode iko sangat sulit didapat sehingga ada pemuka adat menamakan dengan periode alun baralun. Periode B, periode Datuk Katumangwangan dan Datuk Perpatiah dan Sebatang. Pada awal abad ke-3 balik, yakni kedua nenek moyang itu dengan memusyawarah dengan petinggi penting adat lainnya mempergunakan akal budi dan berguru kepada alam yang terdapat hasil musyawarah bahwa dalam alam yang takambang itu sudah ada aturan adat sebelumnya yang berlaku umum yang disebut dengan adat yang terpakai yang kurang telah ada, seperti adat air mengalir ke tempat yang rendah, adat asap naik ke atas, sapi malanguh, ayam berkotek atau berkokok, murai bakicau, adat api membakar, manusia berakal, dan lain sebagainya yang telah diciptakan oleh Yang Maha Esa sehingga berlaku sang sejagat. Sekarang terkenal dengan suatu sunlah atau hukum alam. Untuk mengatur tantangan kehidupan sehari-hari, musyawarah menyepakati aturan menurut alur patut undang menyudahi menghukum dengan kata sebagaimana diungkapkan dengan kata bidal. Lawi ditimbo mungkin karyang, lawi ditimba mungkin kering, itu bahasa Indonesianya. Gunung diruntuhan amuh data, bahasa Indonesia gunung diruntuh mau datar. Dek samui lah runtuh tabiang oleh semut sebab dapat meruntuhkan tabiang. Apalagi dek manusia nan baraka, apalagi manusia yang berakal. Maka disusunlah adat yang dipakai, yaitu adat yang diadatkan, yakni adat yang diciptakan oleh Datuk Perpatiah dan Sebatang dan Datuk Katumangwangan dibentuknya secara
bermufakat atau bermusyawarah dengan pemuka anggota masyarakat lainnya. Yang mana keputusan kata mufakat itulah dijadikannya adat yang berlaku sampai sekarang dengan 8 garis besar atau pokok adat yakni yaitu 1. Adat yang berenjang naik batanggo turun. 2. Adat yang berbaris berlabih dan kurang adat batas atau batas yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak boleh dirubah. 3. Adat yang bertiru, bertoladan. 4. Adat yang bercupak, bergantang. 5. Adat yang berjokok, berjelaga. Dalam kurang bertujuan supaya masyarakat rakyat dalam nagari mempunyai perasaan halus dan menuruti perasaan halus itu. 6. Adat yang benazar yaitu melihat eriang dan gendang, basa-basi, lebih kurang menimbang mudarat dan mufakat mengenai awal dan akhir. 7. Adat yang berpikir yaitu bertolan, berkawah, mako berjalan, mupake mako berkato, dibanding hukum ditimbang kato, tuah disekata, cilako bertupang, sagala manusia berhak bersuara, berpikir, mengeluarkan pendapat dan perasaan menurut keadaan, menurut keadilan, menurut keadilan. Sebagaimana dalam hak azazi manusia yang kurang HAM merupakan undang pokok dari pri kemanusiaan dan keadilan. 8. Adat yang menghendaki akan sifatnya yaitu basiang di waktu tumbuh, manimbang setelah ado. Dari 8 pokok atau garis besar adat yang telah ditetapkan itu diterjemah beragam oleh para pemangku adat di negari. Mungkin karena pengaruh bahasa tutur atau dari mulut ke mulut yang disebut dengan adat yang teradat sebagai pedoman untuk menentukan ketentuan-ketentuan adat berlaku dalam negari tersebut. Ini dinamakan adat istiadat negari yang bersangkutan. Dalam kurung istiadat sama dengan cara melakukan adat. Dengan demikian adat yang teradat dan adat istiadat ada di negari-negari yang menjadikan legalitasnya adat salingka nagari. Walaupun sumbernya sama yaitu 8 pokok atau garis besar adat dari adat yang diadatkan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya di negari-negari yang diungkap dengan kata-kata adat. Lain padang, lain bilalang, lain lubuk, lain ikannya, akan tetapi tetap dalam nuansa yang sama yaitu diikat oleh adat Minangkabau yang sabatang panjang. C. Periode ABS SBK dalam perjalanan sejarah dari abad ke-13 sampai abad ke-19, masyarakat Minangkabau yang semulanya mempercayai alam gaib atau Maha Pencipta, dalam kurang adat yang terpakai, tutup kurang, sangat mudah membaur dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar, terutama pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Barat lainnya yang telah menganut agama Islam. Sehingga rancangan-rancangan atau ketentuan-ketentuan adat yang tidak sesuai dengan agama Islam mulai ditinggalkan atau dikeluarkan dari ketentuan adat yang terjadi pada puncaknya dalam pertentangan kaum adat dengan kaum Tih atau Rama dalam perang Padri. Kejadian itu tercatat pada Sumpah Sakti Bukit Marapalam yang intinya adalah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Kondisi itu bisa bersatu bersama
jiwa adat itu adalah membuat segala yang baik dan menolak segala yang tidak baik, menuntun etisnya berbudi luhur. Sedangkan kitabullah atau Al-Quran adalah mendidik umatnya berakhlak mulia. Hanya beberapa ketentuan adat yang tidak cocok dengan ketentuan agama Islam dikeluarkan dari ketentuan adat. Semisal minuman yang memabukkan, yang hal mubazir, berjudi dan sebagainya. Dan itulah yang disebut dengan yang sebenarnya adat, yakni adat Minangkabau yang telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Kampek macam adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat, adat yang sewananya, adat iko adalah merupakan struktur adat Minangkabau yang sampai sekarang masih eksis di ranah Minang dengan Nagari sebagai pangkalannya. Adat ada di Nagari dan orang Nagari lah yang beradat dengan pakaian yang telah baku di Minang, yaitu Nagari merupakan satu masyarakat hukum adat. Sedangkan sistem dari adat Minangkabau adalah keberadaban matrilineal, yaitu garis keturunan dari tarik dari garis ibu dalam kurang perempuan dengan segala pendukung subsistem seperti kedudukan arto dan hatu pusako, kepemimpinan, demokratis dan lain. Satu-satunya dalam nuansa ini bahkan dunia terkenal dengan langka dan unik iko.